Mantap. Teman, ini sudah lagi persiapan 4 orang ya. Kita mau ngetrip ke Jantur pakai 3 motor. Oke, langsung. Hai. Halo guys. Nggak sanggup motor guys masuk. Paksa jalan. Ini perjalanan berapa jam lagi, Jok? Enggak, kita jalan kaki nih ke sana berapa jam nih ke air terjunnya? 3 jam. Dekat aja 3 jam. Ini loh. Ini. Motor trail begini. Putar tadi di sana. Gak sanggup ya. Apalagi motor bebannya kotak. Kita lanjut jalan kaki. Kilometer 10. Jantur Benua Indah. Kompak. Putih. 2017 ya sudah buat jalur. Bukan mungkin 2017. Orang-orang di sana. Jalan kaki 3 jam. Oke bro, lanjut. Kakek sih. Lagi menyusuri jalan menuju air terjun Jantur. Belakang sudah berkeringat. Lagi nih, habis mandi. Coba ngapain tidak teman-teman nanti kita bagusi lagi jalurnya nih. Karena ini sudah nih. Ini nanti karena minggu mulai Senin lusa nanti mulai gotong royong jalur ini. Iya makanya masukkan. Wah, berubah drastis jalur ini sekalinya. Enak itu sudah kita ini kering sudah jalan. Tinggal yang sebelah sini nanti. Ini rencana dibuat jembatan jadi orang kasih keluar padi nanti enak ikut jalur ini lagi. Oh, ini rencana menanam padi sini? Ya, ini saya belukar aja yang mana? Oh ya. Capek? Lumayan. Capek enggak? Lumayan. Capek kah? Oke guys, hitam banget. Jadi kita nih ceritanya kehilangan jalur karena kawan kita Bapak Tejo ya kesini bulan Mei, bulan Lebaran lah ya. Ini sudah Mei, Juni, Juli, Agustus, September 5 bulan. Jalurnya drastis sudah berubah. Jadi kita nih nggak ketemu. Kenapa? Karena jalurnya dirintis sama orang pedalaman. Jalurnya dirintis. Aduh, nyangkut. Oh, jadi kita ini bingung nih, mana? Balik lagi jauh lah. Kita sudah berkeringat, capek. Jadi solusinya gimana guys? Oke, Kita buka jalur baru di belakang ya. Mana belakang? Oke kawan-kawan. Sudah sampai ke lokasi air terjunnya Jantur. Lumayan lah. Sudah sampai lokasi. Mana capek? Capek. Orang yang rimba sudah. Maaf ya nggak pakai baju.
bajunya basah. Oke guys, sudah matang, sudah masak, sudah pasang tenda, sudah pasang fly sheet, tinggal sekarang makan. Kita nih berempat ya guys. Ada ikan bandeng, ini kuah bandeng, ada sayur tumis kol, wortel, sama kentang. Oke, pada masak juga sana. Ini namanya Bapak Pandu Wibisono. Ini namanya Bapak Sutejo. Oke, itu tendanya di sana. Oke teman-teman, ini timku ya, ada 4 orang, aku, anakku, Tejo, sama Pandu, 4 orang. Jadi kami pakai tenda, terus flash sama hammock. Ini lagi santai, ada api unggun di sini. Nah, kita kedatangan tamu ya. Kita tanya-tanya nanti. Tamu sekitar 5:30 ya baru sampai sini. Kita duluan sampai ke sini, baru mereka nyusul. Sekarang kita tanya-tanya dulu. Ada kan? Nah, dari teman-teman kan suka nanya nih, apa sih asiknya kita ini camping ke hutan, belusukan, udah aksesnya kadang bagus, kadang jelek, ya banyak suka duka aja lah. Udah capek, jauh, panas, kadang nanti malam dingin. Apa sih yang dicari kalau kita masuk hutan, ke alam? Apa yang dicari? Ketenangan. Oke, dari Bapak Tejo dulu. Bentar, satu-satu dulu tanya. Kita Bapak Tejo, kita tanya dulu. Ya, Apa yang dicari? kalau dari saya pribadi ya, kalau masuk seperti ini, ya suasananya lah, suasana yang pertama, kedua, ya keindahan yang diberikan oleh alam. Keindahan. Nah, jadi di perjalanan apa, lelah semua terbalaskan sampai di satu lokasi. Dan sampai di lokasi pun kita makan atau apa segala dengan peralatannya ala kadarnya, makan, nikmatin, ya terlepaslah dari sekarang yang paling apa, paling dipakai apa, kita terlepas dari media-media sosial lah, terlepas dari HP, jeratan HP. Jadi kita datang sama teman-teman kita, nikmatin betul, kita ngobrol apa segala, ya ada ketenangan tersendirinya lah kalau kita jalan di hutan atau di mana pun. Oke.
Oke, terus dari anakku nih ya, anakku ini baru pertama kali dia. Sama ini? Hah? Sana sampean? Iya. Baru pertama kali dia ikut ke hutan. Udah gimana? Rasanya kalau capek, ditanya capek pasti capek lah. Karena berjam-jam kita jalan, masuk hutan seperti ini. Udah banyak nyamuk, ya kan? Badan gatal-gatal. Apa yang bisa dinikmatin, bisa dipetik dari kita masuk ke dalam hutan seperti ini? Ya seru sih. Seru. Seru. Seru, terus? Baru kayak melepas beban pikiran. Oke, kedua. Tugas tidak dipikir ya. Jadi tugas sekolah langsung hilang semua ya? Ya, Oke, terus yang lainnya? ya nggak tahu. Oke, dua itu aja ya. Nah, ini Bapak yang sebelah ini dari tim sebelah. Dari tim mana, Pak? Dari teman-teman Ansor. Teman Ansor ya? Iya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Zainul Arifin. Ya. Zainul Arifin dari tim Ansor ya? Oh, Bansor ya? Iya. Oh, kebetulan iya. Saya ketua Ansor. Nah, ini cocok nih kita tanya-tanya ini kawan. Iya. Apa Pak yang bisa dipetik dari kita masuk jelajah alam ini? Apa Pak? Yang jelas ya kita ini capek gitu ya ketika di luar yang bising yang jelas, kemudian polusi udaranya juga Iya. lumayan gitu, apalagi di Sangatta yang memang tambang ya misalnya. Sehingga kita di sini memang awalnya sih yang jelas mencari suasana baru. Suasana baru ya. Karena ini yang termasuk yang terbaru, yang pertama aku ke sini. Yang pertama untuk masuk ke alam. Masuk ke sini ke Ya, ke hutan gitu. ke air terjun. Ke air ini. terjun. Oh. Ya. Yang jelas tenang. Kemudian saya sepakat dengan Mas siapa tadi? Pak Tejo, Mas Tejo Tejo tadi ya. kan, ya. HP itu saya matikan, berarti sudah berapa ini nggak ada. Kita coba menghilangkan ketergantungan dengan HP kan. Oh, berarti Dan kita coba mensyukuri, ternyata memang nikmat Allah itu, nikmat Tuhan itu banyak sekali yang kita lupakan. Biarpun benar tadi medannya ke sini luar biasa, naik turun licin lagi gitu ya, kaki bengkak gitu kan. Tetapi Ya. ketika sudah dengar sayup-sayup suara air yang mengalir itu, hati itu rasanya tenang. gembira gitu kan. Wah, ini sudah mendekati lokasi gitu kan. Karena dari awal kita berangkat itu kan pasti yang dipikirkan jauh nggak gitu. Ketika sudah mendekati itu ada perasaan yang mungkin tidak bisa digambarkan ya, senangnya bagaimana gitu. Padahal di sini ya tadi katanya Pak Tejo makan sederhana, tapi intinya kan bukan itu. Karena kesenangan itu memang tidak bisa diuraikan. Nah, yang jelas adalah kita jaga alam. Saya yakin ini kalau dekat Gimana caranya kita menjaga alam, Pak? ya, Kalau jaga sebagai kita pecinta alam gitu. iya. Kalau jaga alam ya jelas kita syukuri, kemudian jangan sampai merusak. Kalau bisa kita tanam kembali gitu kan. Tanam-tanaman yang sudah dibongkar itu ditanam kembali, kemudian ini juga sama jangan dirusak. Jadi saya yakin sekeliling ini juga harus tetap dipertahankan. Dan Nah, airnya juga jernih di sini. Masalah tadi yang merusak, kadang ada pertanyaan Pak dari teman-teman netizen ini Pak. Iya. Ketika bus scraper atau camping atau pencinta alam itu masuk, otomatis kita kan buat jalur tuh. Iya. Nah, otomatis ketika buat jalur kita nebang pohon. Yang kecil-kecil. Ya, betul. Kita nebang pohon untuk membuat jalur kan supaya jalur kita tuh enak. Nah, Nah, di sekeliling jalur itu kan juga ada pohon-pohon. ya, terus Bagaimana kita ke depan itu kalau bisa ya. pertanyaannya Sambil orang-orang bawa- itu Pak, gini Bawah itu. bilangnya, Gimana, ini gimana? satu orang menebang pohon. Nah, Kali kalau seluruh Indonesia banyak yang mencintai alam yang masuk ke hutan, bisa-bisa hutan kita habis ditebangin. Nah, itu jawabannya seperti apa, Pak? tidak seperti itu juga. Makanya kan solusinya adalah mungkin ketika kita sudah buka jalur, kan hanya sekali aja itu jalur dibuka kan. Ya. Itu ya, ini buka. Nah, kemudian bagaimana kita kemudian sekeliling di jalan itu kan nanti kita bangun jalan, tapi ada tanaman-tanaman yang mungkin bisa kita tanam di situ. Iya. Tadi ketika saya berjalan ke sini juga ketemu Pak Dusun ya. Pak Dusun juga menyatakan malah akan membuat kerja bakti untuk membuat jalur gitu. Iya. Nah, bagaimanapun ini kan juga orang membutuhkan representasi perlu ya. Memang
terkadang kan apa ya, ada simbiosis mutualisme gitu kan. Kemudian ada juga pasti yang dikorbankan, termasuk tumbuh-tumbuhan yang kecil tadi mungkin itulah ya. Ya betul. Tetapi kan harus diregulasi, dalam arti ditanam kembali yang jangan yang besar-besar gitu kan. Tapi kalau di perjalanan ke sini tadi aku lihat ya juga banyak itu, tapi kan untuk berkebun gitu ya. Tapi saya yakin mereka sudah menjaga alam itu. Ya, betul. Kira ya? Ya Gitu sudah aja ya? gitu aja terus. Yang jelas kita nikmati bersama sudah sih. Betul sekali. Pak Pandu, Mas Pandu. Gimana nih Mas Pandu? Mas Pandu belum jawabannya. Apa yang dicari Mas Pandu ke hutan? Capek. Sudah pertama kan otomatis kan capek itu. Ya, Capek. Gelap nih kalau begini, gelap nggak kelihatan. Nah, jadi kalau capek sih pasti. Ah. Tapi mau cari ketenangan dari kesibukan kerja, kesibukan di luar sana. Kalau ke hutan itu ya ada asiknya. asiknya apa itu? Ya kita dapat ketenangan dari, Berarti selama ini di kota nggak tenang. bukan nggak tenang sih, lebih kayak kita sibuk kerja kan. Hah? Tiap hari kerja, pulang capek, tidur, kerja lagi. Kalau kesini kan kita jauh dari pikiran kerjaan, sudah ada mikir kerjaan lagi, tidak ada beban lah sudah. Tempatnya juga asik, seru. Jadi kayak senang aja sudah, seru. Habis itu ya kayak gitu. Nah, gitu aja ya berarti ya. Ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih Mas Pandu. Mas Pandu ini udah kecapean nih, jadi mau istirahat dulu karena tadi perjalanan jauh banget. Oke, dilanjut Mas Pandu. Terima kasih. Oke. Dengan Mas siapa tadi? Kita balik lagi ngobrol-ngobrol di malam, di hutan. Ini di hutan loh ya, kawan-kawan. Ulang-ulang. Mas siapa tadi? Zainur. Mas Jainur. Mas Jainur ini Banser, sudah sering lah dia pengalaman ke hutan. Dari masuk hutan itu dari tahun berapa Mas? Masuk hutannya. Ya, mulai belusukan ke hutan lah. Kalau saya dari kecil ya. Wah, mantap nih, mantap jos ini. Kalau sudah Dari dia dulu masih di SD juga sering dari ke hutan. kecil otomatis pastilah kadang-kadang menemukan hal-hal yang di luar dari nalar lah. Nah, maksudnya di luar dari nalar itu seperti yang tertulis di sana itu ada banyak larangan-larangan untuk di hutan Kalimantan, ya kan? Salah satu contohnya. Nah, nanti saya masukkan di sini apa sih larangannya? Nanti saya rekam nanti. Nah, oke. Yang jelas ini, Terus? kalau saya ke hutan itu ya Nah, pernah nemuin apa aja yang hal-hal yang di luar nalar? nggak ada sih ya. Karena kita bukan untuk apa? Untuk hal-hal yang itu religi gitu ya. Yang jelas saya ke hutan itu ya dalam rangka ketika kebetulan Diklat Banser itu kan, kalau kita di kecamatan itu termasuk di Batu Ampar itu kan kita mau ketika penjelajahan ya di hutan, Ya. ada sungainya, kemudian bagaimana menjaga sungai itu dari sampah-sampah bisa bersihkan, kemudian bagaimana proses ikan-ikan itu bisa hidup ketika tidak ada efek dari itu limbah. Ya. Jadi itu aja di hutan. Kalau hutan yang jelas di hutan ya paling biasanya ya kita main-main termasuk di Gua Kombeng. Nggak pernah menemukan hal-hal mistis gitu? Belum. Waduh, sayang. Sebenarnya di sini ini Apa di sini ceritanya apa di sini? di sini ini saja nih. Cuma Ya. gimana ya? Apa diceritakan? Kalau yang mistis, yang paham-paham itu di sana. Kebetulan di sana ada teman CRA itu kan. Paham. Kalau saya ini nggak paham. Tapi kira-kira Bisa mau jadi nggak? ada, tapi saya nggak tahu kan gitu ya. Oh, Mau aja mungkin gitu. tanya-tanya mau ya? Iya. Dari CRA kan ya. Kalau saya kebetulan memang ketika saya melakukan diklat itu pasti bagaimanapun kita permisi dengan rombongan. Oh, jadi harus Karena kita permisi. ini kan yang jelas mengakui bahwasanya kita ini hidup berdampingan dengan makhluk astral. Ya, tentu.
Makanya bagaimana kita amit dalam arti Amit. tidak mengganggu mereka. Nggak boleh apa yang dilarang di situ nggak boleh kita Betul. lakukan, larangannya nggak boleh dilanggar maksudnya gitu ya. Iya. Jadi sering itu ada beberapa yang kemasukan, kadang itu sering. Oh, ada ya, Iya. ada ya. Tapi ya kita itu memang ya hutan Kalimantan masih menyimpan banyak Misteri, masih menyimpan banyak misteri gitu ya. Oke. Mantap begitu. Jadi pesan-pesannya buat orang yang baru terjun ke hutan. ya, yang jelas Pesan-pesannya. permisi lah. Permisi Yang pertama, yang kedua, wilayah gitu ya. Wilayah itu permisi. nah, Karena yang- masing-masing wilayah pasti ada yang jaga kan. iya, betul. Nah, kalau kita muslim ya kirim KTK lah gitu kan. Nah, ya. Dan jelas dijaga, tidak sembarangan dalam hal melakukan kegiatan. Iya, betul. Karena kita belum tahu ketika apalagi lingkungan yang kita datangi adalah lingkungan baru gitu ya. Iya, Ya yang penting saling menjaga, saling itu bahwasanya saling kita menghormati lah. harus tahu bahwasanya kita ini memang hidupnya berdampingan. Oh iya, betul. Itu aja. Oke, sip. Terima kasih Mas Dino. Tuh dicontohin tuh.
Ayo Kang Burhan, kamu laki-laki. Kang, Kang, pegang ini, bus nah, dorong kok. Ayo, kopi, ya. Tak muncul lah.
Sebelum kita meninggalkan lokasi camp kita hari ini, kita jangan meninggalkan tempat. Kita akan kembalikan ke normal, kembalikan ke awal kita datang. Sebisa mungkin kita bisa hari ini kita semua sudah kita selamatkan sampai tujuan. Mari kita gaungkan semangat. Semangat apa? Kompak Kutip. Kompak Kutip. Kita sudah prepare semua, sudah siap. Kita mau pulang. Oke. Oke, abang-abang, kita duluan pulang ya. Siap, makasih Bang. Yuk, kita duluan pulang. Kalau abang mau bertahan silahkan. Kami pulang duluan bang, pamit. Channel sampai apa tadi? Kakek Somplak. Iya. Channelnya masih abal-abal. Kakek Somplak. Oke, sip. Buat abang-abang, sukses selalu. Oke, dilanjut. Makasih bang ya. Duluan kita. Oke, kita pulang.